Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran katsiran. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim ba'da billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi alaikum bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullih wa alaikum bitilawatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ard wa duhrun laka fis sama. Al hadits kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Senantiasa khatib mewasiatkan kepada dirinya dan juga para jamaah umumnya, mari sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita, senantiasa melihat kita, memperhatikan kita dan memantau daripada keadaan kita, mencatat setiap amal perbuatan kita. Maka apabila
Yakin itu ada pada diri kita bahwasanya kita senantiasa dipantau oleh Allah. Maka akan mendorong ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membuat suatu ketetapan kepada kita semuanya bahwasanya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia dunia dan akhirat hanya Allah letakkan dalam amal agama secara sempurna, yaitu agama dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita taat melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, ikut cara yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejauh itulah kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan kita akan kita dapatkan dunia dan juga akhirat nanti. Akan tetapi semakin jauh kita daripada ketaatan kita kepada Allah, semakin jauh kita ikut daripada Rasulullah, maka sejauh itu pula seseorang itu jauh daripada kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat. Kesuksesan manusia tidak Allah letakkan dalam suatu kekayaan, harta benda ataupun jabatan, tetapi kejayaan manusia hanya Allah letakkan dalam amal agama secara sempurna dalam kehidupannya. Karena perkara itulah para nabi-nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada seluruh umat manusia ini, hanya dengan amal agama seseorang itu akan sukses dalam hidupnya dunia dan akhirat. Tanpa amal agama maka seseorang akan dipenuhi dengan kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan. Jamaah Jumat rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang lazimul fikri wa lazimul huzni. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang senantiasa fikir, senantiasa risau kepada ini umat, selalu bersedih dalam hatinya. Maka hari-hari Nabi memikirkan ini umat. Pertama adalah bagaimana ini umat kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakannya, zat yang mengatur, memelihara, menjaga seluruh makhluk-makhluknya, zat yang memberikan rizki seluruh kepada makhluk-makhluknya. Ini yang diusahakan Nabi SAW, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya manusia kemudian beriman kepadanya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kunci daripada keselamatan manusia dunia akhirat. Kunci di mana amal-amal perbuatan manusia akan ada nilai dan harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kunci untuk mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka siang malam Nabi SAW menemui manusia, baik di lorong-lorong, di rumah-rumah, di pasar-pasar, untuk menyampaikan daripada perkara yang besar ini. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakan la ilaha illallah. Untuk iman, untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah jalan kesuksesan. Tanpa kalimat ini, maka setiap amal manusia tidak ada nilai dan harganya. Tanpa kalimat ini, maka seseorang tidak akan memiliki kunci untuk mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Tanpa kalimat ini, seseorang tidak mendapatkan kunci menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat besar. Kalimat karenanya Allah menciptakan surga. Dan orang-orang yang menolak kalimat tersebut, menjadikanlah orang itu akan masuk dalam neraka.
Ini kalimah suatu istimewa yang luar biasa. Iman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang senantiasa difikirkan oleh Nabi, yang dirisaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana setiap manusia setelah beriman, wujud amal agama dalam kehidupannya. Karena dengan amal agama inilah manusia mendapatkan suatu derajat nanti di akhirat. Sejauh mana wujudnya amal agama itu dalam kehidupannya. Semakin seorang patuh tunduk kepada Allah, mengamalkan agama benar-benar sebagaimana contoh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, maka disitulah orang akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka iman menjadikan asbab orang masuk surga. Dengan amalnya seseorang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaat rahimakumullah. Ini yang diusahakan oleh Nabi hari-hari dengan mengorbankan dirinya, hartanya, waktunya, dengan susah payah, lelah letih, menghadapi berbagai macam-macam tantangan, rintangan, bahkan ancaman, teror, bahkan perang, menghadapi orang-orang kafir, demi wujudnya amal agama, demi wujudnya daripada iman, agar supaya ada pada diri, hati setiap manusia. Inilah yang disebut harisun alaikum, di mana Nabi senantiasa mengharapkan begitu rasa tamaknya kepada manusia ini bagaimana mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hari-hari dipikirkan Nabi SAW. Dan yang ketiga, Nabi senantiasa memikirkan ini umat bagaimana selamat daripada neraka dan semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi membela ini umat mati-matian di hadapan Allah. Nabi tidak rela satu umat pun yang beriman masuk dalam neraka, maka dibela oleh Nabi SAW. Sehingga di akhir kehidupan Nabi SAW, setelah malaikat datang, malakul maut, menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku adalah malakul maut. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu bila engkau berkenan ya Rasul. Maka Nabi katakan, wahai malaikat maut, tentu aku berkenan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sejenak aku ingin mendengarkan berita yang dibawa oleh Jibril alaihissalam agar menenteramkan hatiku, menyenangkan daripada hatiku. Maka Jibril pun dipanggil. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, berita apa yang kau sampaikan kepadaku wahai Jibril agar hatiku tenang, tentram meninggalkan daripada dunia ini. Jibril katakan, ya Rasulullah, semua pintu-pintu surga hari ini terbuka untukmu dan tidak boleh seorang pun memasukinya sehingga engkau masuki paling dahulu. Jaminan masuk surga paling pertama kali. Tetapi hal itu, kata Nabi, ya Jibril, itu belum memberikan kegembiraan kepadaku. Walaupun jaminannya masuk surga paling pertama, tapi belum menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bertanya, ya Jibril, adakah berita yang lebih menyenangkan lagi? Dikatakan, ya Rasulullah, umat-umat terdahulu mereka dilarang oleh Allah memasuki surga terlebih dahulu, sehingga umatmu lah yang paling dahulu memasukinya. Walaupun datang paling akhir, tapi masuk surga paling dahulu. Nabi pun mengatakan, ya Jibril, itu pun belum menyenangkan hatiku. Wahai Jibril, sekiranya aku masih mendengarkan satu umatku yang beriman masuk dalam neraka,
maka itu tidak menggembirakan, maka hal itu menjadikan kesusahan dalam hati. Akhirnya Jibril alaihissalam datang kepada Allah, menyampaikan hal itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan jawaban, inni sanurdika walan nasuqu bi ummatika. Wahai Jibril, katakan kepada kekasihku ya Muhammad, ya Rasulullah, bahwasanya Allah mengatakan bahwasanya Allah akan ridha kepadamu dan Allah tidak akan berbuat buruk kepada umatmu. Maka setelah itu Nabi SAW rela untuk diambil daripada nyawanya. Begitupun ketika Nabi SAW nanti dibangkitkan di alam kubur, pertama kali yang ditanyakan kepada Jibril, Jibril, hari apa ini Jibril? Ini hari kiamat ya Rasul. Aina ummati, aina ummati? Di mana umatku? Di mana umatku? Maka Rasulullah SAW akhirnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca satu puji-pujian yang belum pernah itu diucapkan oleh seorang pun di dunia ini. Satu doa yang disimpan oleh baginda Rasulullah SAW, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dulu di dunia, dan Nabi belum gunakan itu kecuali akan dibacakan nanti pada hari kiamat untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala demi umatnya, supaya umat ini selamat daripada neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaat rahimakumullah, demikianlah cinta kasihnya Nabi kepada kita semuanya. Demikian rasa sayangnya Nabi kepada kita semuanya. Dan sekarang Nabi telah tiada, dan beliau adalah khatamun nabiyyin wal mursalin, dan Nabi adalah penutup seluruh para nabi dan rasul. Ini kerja Nabi, kerja kenabian ini diwariskan kepada kita sebagai umatnya. Apapun keadaan umat ini, serusak apapun umat ini, Allah tidak akan turunkan nabi lagi, karena kerja kenabian ini telah diberikan kepada kita sebagai umatnya. Jemaat rahimakumullah, kita ini umat akhir zaman, umat bagi Nabi Muhammad SAW, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kerja kenabian walaupun kita bukan nabi, walaupun bukan seorang rasul, tapi diberikan oleh Allah kerja kenabian, kerja yang sangat mulia, kerja yang sangat agung, yaitu mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah kasihnya Muhammad, hadhi sabili, ilah jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah, mengajak manusia ibadah kepada Allah, mengenal Allah, beriman kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, kalau setiap kita orang-orang beriman ngajak satu lagi, betapa cepat kebaikan-kebaikan ini akan merebak. Ini yang jarang kita sadari, kalau kita ini punya tanggung jawab meneruskan kerja kenabian, dan kita telah dilantik oleh Allah untuk menjadi relawan-relawannya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi relawan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang beriman, jelas kalian penolong-penolong agama Allah. Kita dilantik oleh Allah menjadi relawan-relawan agama Allah. Adakah kita mau bekerja untuk hal itu, atau kita hanya menjadi penonton saja? Apakah kita akan ambil bagian dalam hal itu, menjadi pemain untuk mengajak manusia taat kepada Allah, atau kita hanya menjadi penonton saja? Jamaah Jumat rahimakumullah, maka umat ini akan ditolong oleh Allah hanya dengan dua hal saja, yaitu menolong agama Allah, menolong Islam, dan menolong daripada umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum
wa yutsabbit aqdamakum. Syarat umat ini, umat Islam yang akan ditolong oleh Allah, pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan tolong kalian dan Allah teguhkan daripada langkah-langkah kalian. Tolong agama Allah dengan menghidupkan ini amal agama, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syarat untuk ditolongnya umat ini. Dan yang kedua adalah bagaimana kita juga menolong sesama kaum muslimin, menolong umat Islam yang lainnya. Innallaha fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Bagaimana kita punya kepedulian kepada yang lainnya, saling membantu, saling menolong, saling berbagi, saling memberi. Maka apabila ini terjadi, kasih sayang akan terjadi di antara umat Islam. Maka insya Allah dengan penuh kesungguhan ini Allah akan tolong kepada kita, akan berikan kemenangan kepada kita umat Islam ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, Islam ini akan diberikan oleh Allah suatu kemenangan suatu saat nanti, dan akan berjaya kembali di muka bumi ini. Adakah kita masuk golongan orang-orang yang ambil bagian dalam hal itu sebagai relawannya Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya menjadi pemerhati, menjadi daripada pemirsa, menjadi orang-orang yang hanya melihat saja? Maka apabila kita ambil bagian, mari kita sama-sama mengajak yang lainnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagi, kita saling memberi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Maka insya Allah Islam akan berjaya, Islam akan dimenangkan oleh Allah, ya'lu wa la yu'la alaih, yang mana Allah akan jadikan betul-betul Islam tinggi yang tidak ada yang meninggi lagi. Karena itu mulai saat sekarang ini tanamkan keyakinan bagi kita, mari kita sama-sama menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mengamalkan agama Allah, mengajak yang lainnya untuk beriman, taat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saling menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya. Sekurang-kurangnya kita membantu doa di antara saudara-saudara kita yang sekarang telah menghadapi ujian cobaan, di mana mereka orang-orang yang diuntungkan oleh Allah. Mungkin pandangan kita melihat mereka, saudara-saudara kita di Palestina, mungkin sedih, susah, gelisah, padahal mereka adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, menjadi orang-orang yang berpeluang mendapatkan daripada kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu syahid, syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini caranya bagaimana? Kita untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya, mengajak satu dengan yang lainnya dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah, saling menolong, membantu satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, dan diselamatkan dari neraka, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fi kitabil karim, man amila shalihan min dzakrin aw unsa wa huwa mu'min fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, selama dia mukmin, sungguh aku berikan padanya kehidupan yang baik di dunia ini, dan berikan balasan yang jauh lebih baik nanti di akhirat dari apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wa qul bighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim
nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa lam anna Allah subhanahu wa ta'ala amra bi amrin bada bi nafsi wa tanna bil mana sabbihati bi qudsih. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain warḍa 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat ya qadil hajat wa ya kahim muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka wahhab. Allahumma ya Allah, Allahumma ansur man nasraddin wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur man nasraddin wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur man nasraddin wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur man nasraddin wa khudhul man khadhal muslimin. Allah Allahumma ansur mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'atin ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'atin ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'atin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi lakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'matihi yazidkum wa la dzikru akbar. Aqimis shalah.